Video kali ini kita bakalan ngebahas murai batu yang cabul ya, Bay. Iya. Banyak pertanyaan dari teman-teman. Kendala yang pertama tuh masalah ketekan, terus masalah yang drop itu. Iya, drop nah, sama yang pada saat dia over. Jadi ada yang kita tinggiin. Ini akar permasalahan ini. Nah, itu kita cari apa sih karena apa sih nih burung kita? Nah, baru itu ada penyelesaian cara nuruninnya. Nah, berarti kan kita udah lihat kalau kita naikin jangkrik dia misalkan di 55 parah. Nah, misalkan kita turunin di 33 nih atau 22. Nah, dia udah agak mendingan, tapi masih ada sesekali nyabul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di FM Channel bersama saya Fajrin dan Memi Riyadi. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan ngebahas murai batu yang cabul ya, Bay. Iya. Banyak pertanyaan dari teman-teman soalnya. Iya, daripada solusinya gimana cabul sih? Ya kan, cabul tuh request. Nah, sebenarnya ini udah gue bahas di channel gue, udah banyak yang nonton. Oh gitu ya. Banyak. Nah, mungkin penasaran kali ya. Maksudnya ada juga yang belum tahu, nggak apa-apa kita bahas lagi. Biar di sini dikupas tuntas nih, Bay. Secara langsung nih kita ngobrol. Cirinya apa sih, Bay? Murai batu cabul tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama bisa ketekan. Murai batu ketekan nih. Jadi misalkan kita punya murai 3 ekor atau 2 ekor. Nah, burung ini dalam kondisi drop birahinya. Dan burung yang satu gacor. Nah, burung yang drop ini misalkan kita belum tahu nih dia itu kurang asupan nutrisi. Jadi ketekan terus, lama-lama dia bisa cabul. Oh, dalam satu rumah tuh ya? Dalam satu rumah itu bisa juga pada saat lomba bisa. Burung kita lebih mudah, ketemu burung yang udah mapan, sifatnya neken, itu bisa, pulangnya itu bisa cabul. Pulang bisa cabul ya, kalau kita nggak kondisiin, kita nggak paham banget harus diapain ya? Nah, bisa ya. Terusnya, biasanya penyebab lainnya ada lagi nggak sih, Bay? Ada. Itu burung yang udah over birahi atau over emosinya udah di atas rata-rata, maksudnya udah over banget dah. Pokoknya faktornya bukan dari burung lain dah, bukan dari gantangan, bukan dari rumah gitu. Iya, maksudnya dari diri dia sendiri gitu ya. Diri dia sendiri. Nah, itu burung yang kayak gitu overnya udah benar-benar tinggi banget. Oh, overnya udah itu bisa lari ke cabul, ke kemana-mana dah tuh ya. Kalau ada itu ya. Terusnya biasanya teman-teman juga kan pasti minta apa nih? Minta solusinya, Bay. Solusinya gimana sih biar supaya dari awalnya tuh supaya nggak cabul di gantangan, biar nggak cabul ketekan di rumah, terusnya biar nggak over emosi atau birahi. Nah, makanya di sini di channel gua kan udah gua jelasin tuh, cuma memang banyak yang nontonnya pada di skip. Jadi kan pertama memang ada kendala yang pertama tuh masalah ketekan, terus masalah yang drop itu. Nah, sama yang pada saat dia over. Jadi ada yang kita tinggiin ekstra pudingnya, ada yang kita rendahin. Nah, makanya ketika di skip itu dia nggak tahu. Oh, pokoknya kalau teman-teman nih kalau mau nonton jangan di skip, kalau mau belajar nonton habis ya, sampai habis jadinya. Nah, biasanya gua ngelihatnya pertama gini, burung ini. Nah, sebelum kita nentuin nih akar permasalahan ini, nah itu kita cari apa sih karena apa sih nih burung kita? Nah, baru itu ada penyelesaiannya. Ya, betul. Nah, jadi gue lihat biasanya sih gini, misalkan gue dapet burung cabul nih, gue lihat, misalkan gue kasih jangkrik 33 nih, gue kasih jangkrik 33, gue kasih jangkrik 55 nih misalkan, umpama gue kasih jangkrik 55, gue perhatiin dia cabul nih misalkan, oh iya benar ternyata cabul. Nah, terus besoknya misalkan 2 hari atau 3 hari tuh masih gue kasih 5. Nah, lalu langsung gue turunin jadi 3. Gue dropin nih. Kan gue belum tahu nih burung kenapa nih permasalahannya. Gue turunin jadi 3, kalau nggak 2 bisa. Itu burung kalau gue lihat cabulnya makin parah, wow, berarti gue udah punya pemikiran nih, burung ini bisa jadi ketekan, ibaratnya kurang nutrisi. Dan harus diapain udah tahu nih. Udah tahu. Biasanya gua langsung genjot ekstra pudingnya. Malah makin ditambahin. Nah, gua tambahin jangkriknya menjadi 10-10 atau kalau dia misalkan sampai kuat 15-15,
itu gue tambahin terus. Pokoknya sekuat si burungnya aja. Nah, ya. Kalau untuk burung yang misalkan dia drop, kurang nutrisi, cabulnya, itu nggak gue umbar. Itu cukup gue angin-anginkan aja, tapi belum gue jemur. Kalau burung cabul boleh dimandiin nggak sih, Bay? Kalau yang untuk drop itu bisa kita mandiin, cuma kita lihat kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Pokoknya kita masukin aja, tapi jangan kita paksa Kita semprot paksa, lah, jangan lah kita ya. perhatiin. Gue kalau burung cabul tuh gue perhatiin setiap habis mandi dia nyabul parah gak. Kalau nggak langsung biasanya gue gantung, gue turunin deket gue. Gue turunin gue deket gue jagain. Kalau dia cabul dia gue godain. Nah itu faktor yang pertama. Nah untuk yang faktor yang kedua itu udah gue bahas di channel gue yang satu, cara nuruninnya. Nah berarti kan kita udah lihat kalau kita naikin jangkrik dia misalkan di 55 parah, nah misalkan kita turunin di 33 nih atau 22, nah dia udah agak mendingan tapi masih ada sesekali nyabul. Nah itu bisa kita cara dengan hariannya di full ablak bisa. Jadi perodongnya malam aja, nah bisa, tapi jangan dijemur. Untuk perawatannya jangan dijemur. Nah itu bisa kita umbaran, ditaruh di umbaran seharian nggak masalah. Yang penting di umbaran itu siapin tempat mandi, nah sama purnya sama air buat minumnya. Nah ya. itu cukup jangkrik aja, nggak usah. Gua nggak pakai, orang kan banyak yang nanya pakai cacing nggak usah. Gua nggak pernah pakai cacing. Nah itu pun ada juga cara mandinya. Nah kan burung nih kita mandiin itu kan nggak mungkin lah pagi mandi sore mandi ibaratnya. Emang ada juga, cuma kan jarang lah burung kayak gitu. Kondisinya lagi kita tahu lagi overnya bener-bener tinggi. Biasanya gua sedia cepuk yang disemprot nih yang segini. Itu setengahnya gua campur air dingin, air kulkas. Setengahnya gua campur air biasa. Biar supaya itu jadi airnya itu seperti sejuk gitu. Suhunya tuh nggak terlalu dingin banget. Kayak di puncak lah ya. Nah itu gue semprot, gue pancing, tapi nyemprotnya nggak langsung ke burungnya. Gue biasa kayak hujan. Bikin hujan. Ya gue semprot sampai full tuh satu botol itu. Nah gue semprot sampai basah banget. Sampai basah itu gue lakuin setiap pagi sampai sore. Gue lakuin rutin selama 1 minggu. Pagi sampai sore gimana nih maksudnya? Maksudnya dari pagi hari gue lakuin seperti itu, sore juga gue lakuin. Pokoknya pagi dan sore gitu. Nah iya, bisa kita nyemprotnya di dalam umbaran, bisa juga di keramba mandi. Gitu. Cara ngelihat kita udah mendingan nih dia cabulnya, Bay. Nah biasanya kan burung udah nggak cabul itu biasanya dia udah normal nih. Udah normal, biasanya dia narik misalkan ekor apa sayap dubur. Nah itu kita lihat udah aktivitasnya udah normal lagi. Biasanya dia dari tarikannya kencang mungkin cuma gitu-gitu doang ya, dan lebih santai ya. Lebih santai. Nah udah gitu biasanya dia ada juga kan dia nyabut itu nggak bunyi, jarang bunyi. Jadi dia malah gacor, malah ngeplay gitu. Gue sering kayak dulu kan gue pernah sering lah ngelakuin burung kayak gitu, alhamdulillah pada sembuh. Kayak Samson kan juga termasuk burung cabul ya kan. Harus disabarin ya. Nah tapi gua kalau dia cabul di sayap nih, misalkan sayapnya ada yang patah nih, 2 atau 3 ekor, itu memang gua tangkap, gua cabut sayapnya. Itu gue semprot burungnya, maksudnya semprot basah, posisi basah dia gue tangkap, gue cabut sayapnya yang patah aja. Nah yang patah gue cabut. Nah tapi kalau ekor gue nggak berani, karena memang kalau kita cabut riskannya nggak numbuh lagi. Walaupun memang ada yang langsung numbuh, ada yang numbuh mabung berikutnya. Soalnya takutnya cairannya malah nutup buat numbuh lagi. Nah makanya gue nggak mau ngambil resiko. Kalau makanya disimak ya, jangan. Kalau ekor gue nggak berani. Karena gue nggak mau ngambil resiko. Tapi kalau dia nyabul di sayap, itu sayap yang patah, karena dia tahu dia risih, pasti dia ikut dihajar itu lagi. Itu gue cabut 2 atau 3 ekor yang patah aja. Gitu. Bay, buat mental si burung yang cabul ini biasanya gimana sih, Bay? Dari burung-burung yang sama biasanya yang lain gitu. Nah, kalau burung cabul, memang sih banyak yang bilang burung cabul itu fighternya di atas rata-rata. Iya.
Tapi kalau yang itu yang gue lihat yang overnya tinggi. Yang tinggi banget. Nah, itu yang benar-benar over, berarti kan dia fighternya benar-benar tinggi. Sampai diluapin ke situ lah. Sampai mungkin diluapin. Ya. Nah, memang burung-burung cabul itu mewah, benar. Gua akuin isiannya juga mewah-mewah. Nah, tapi kalau untuk burung yang drop itu, ya kita karena dianya posisi drop ketekan, ya itu harus kita balikin lagi, kita sendiriin. Jangan diaduin dulu, biarin sampai dia pulih nih. Kondisinya berarti emang harus diasingin lah kalau bisa, Pak ya. Kalau bisa jangan terlalu banyak burung ya. Masteran juga kita singkirin dulu ya. Pokoknya balik teman-teman balikin dia fitin dulu lah. Iya, fitin. Cabul dulu deh. Nah, kalau yang buat drop itu biasanya emang gua biarin makan kerodong gitu ya. Udah kerjanya gitu aja. Gitu aja biar sampai kalau dia kita genjot ekstra pudingnya dia alhamdulillah sembuh. Banyak kawan-kawan yang udah berhasil juga sih, banyak yang sampai juara. Kalau cabul mah alhamdulillah dengan terapinya lu selama ini tuh diterapin ke teman-teman yang nanya juga udah banyak yang berhasil. Beres lah ya. Nah, intinya cuma dua faktor itu aja gitu. Jadi ada yang mau diablak hariannya, misalkan nggak apa-apa kita terapi mandi sambil kita ablak yang bener-bener over itu bisa. Ya. Jadi ablak dari pagi sampai malam, malam maksudnya kita kerodong lagi. Besok pokoknya pagi sampai gitu sore aja ya. Biar emosi dia nggak naik. Jadi nggak apa-apa kita hilangin dulu fighter dia kita hilangin. Nah setelah itu baru, misalkan kita kasih 2 nih dia udah sembuh. Itu jangan langsung kita hajar misalkan dia juara di 77 tuh. Kita hantam dulu, jangan. Jadi pelan-pelan 3 dinaikin lagi dia nyabut kan nih. Oh ternyata enggak. Naikin lagi 5. Nah di 5 udah agak mau nyabut, kita tahan dulu sambil perawatan kayak tadi. Udah kita tahan di 5 dulu gitu. Oh, untuk burung cabul itu dia main krotok nggak, Bay? Enggak, gua kalau yang untuk yang cabul itu gua nggak main kroto dulu. Udah pokoknya full nggak main kroto dulu. Nggak main full dulu, udah sampai dia sembuh. Nah tapi memang ada juga kayak burung masden tuh cabul kan dia sampai pusing kan nyamperin tuh. Nah akhirnya dia itu memang dia nemuin kendalanya mungkin burung itu kurang asupan. Itu settingannya kalau nggak salah ya, kalau masdennya tahu itu dia kasih jangkrik 15 krotonya 1 sendok teh tiap pagi. Tiap hari malah juara terus Mas Den. Itu dari Lampung, kawan kita dari Lampung Mas Den. Mantep juga ya kalau udah ininya ya. Iya Mas Den ya, mungkin Mas Den dia cari nih burung ini faktornya kenapa sih, akhirnya dia terapin, alhamdulillah ya luar biasa dia juara 1-2-1. Untuk suplemennya ada nggak sih, Bay? Misalnya lu nggak pakai jangkrik doang nih, atau di luar itu penambahannya apalagi buat multivitamin atau apa? Gua nggak pernah pakai gitu-gituan. Oh cuma biasa ya? Biasa aja gua. Yang 3.000 apa 5.000 tuh ya? Itu cukup itu aja udah. Gua penting gua mandiin, dia yang over. Kalau yang drop itu ketekan dia gua genjot. Udah itu aja. Itu sih teman-teman untuk burung yang cabul. Jadi udah kita bahas tuntas dari yang birahinya faktornya tinggi banget ya, Pak ya, sampai yang emang dia karena drop dari rumah ya. Iya, drop mental, ketekan itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai tuh, bisa dianalisis dulu nih burungnya mau ditangani mau ditanganinnya yang mana nih, yang ketekan atau yang betul. Itu teman-teman video untuk kali ini. Kalau teman-teman ada komentar bisa komentar di kolom komentar untuk tema-tema selanjutnya ya, Bay, ada yang mau tanya nanti kita bakalan angkat ke tema juga gitu. Ya ini kan berdasarkan pengalaman kita. Ya, memang banyak cara sih, banyak beda-beda. Cuma ini emang kita berbagi sesuai pengalaman kita aja ya, Bay. Benar enggak? Itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.